Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 129. Biar aku saja. Alisa terbangun saat subuh. Dengan mata yang masih terpejam, Alisa menggerak-gerakkan tangannya di samping tempat tidurnya. Alisa tidak menemukan keberadaan suaminya. Alisa menggerakkan tangannya ke sebelah kiri dan juga kanannya. Bahkan ia juga menggerak-gerakkan kakinya untuk mencari keberadaan suaminya. "Apa Habib bangun enggak bangunkan Isa?" ucapnya merasa tempat tidur itu sudah tidak ada keberadaan suaminya. Alisa membuka matanya dan memandang jam yang ada di dinding kamarnya. "Udah subuh, udah azan juga," ucapnya yang biasanya selalu terbangun sebelum azan subuh karena suaminya selalu membangunkannya. Alisa duduk ingin melihat ke kamar mandi. Alisa ingin memeriksa apakah suaminya sedang berada dalam kamar mandi saat ini. Namun saat Alisa memandang ke sofa, Alisa melihat suaminya yang tertidur di atas sofa. Alisa beranjak dari tempat tidur dan berjalan mendekati sofa yang ada di dalam kamarnya. "Bi, bangun, sudah subuh, udah azan juga," ucapnya yang memegang pipi suaminya. Attar membuka matanya ketika mendengar ucapan istrinya. "Udah azan sayang," ucapnya. "Iya Bi, sekarang sudah jam 5.30, ucap Alisa. "Terlambat sholat subuhnya," ucap Attar yang merasa kepalanya begitu sangat berat ketika tidurnya semalam berulang kali terganggu oleh istrinya. "Kenapa tidur di sini?" tanya Alisa. "Habis semalam tidurnya nggak nyenyak," ucapnya yang kemudian duduk. "Apa Habib mimpi nggak baik?" tanya Alisa dengan wajah begitu sangat serius menatap suaminya. Attar sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Terus kenapa tidurnya nggak nyenyak?" tanya Alisa. "Kita sholat dulu ya sayang, sholatnya udah terlambat," ucapnya mengusap kepala istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti suaminya ke kamar mandi. "Enggak masuk angin perutnya tidur enggak pakai baju," ucap Attar yang memandang istrinya. Berulang kali pria itu memakaikan selimut untuk istrinya, namun berulang kali pula istrinya membuang selimut tersebut. "Enggak Bi, Isa kan sekarang badannya panas terus rasanya. Ini aja mau mandi gerah," ucapnya yang berkeringat. "Apa karena makan durian?" tanya Attar. Alisa menggelengkan kepalanya. "Emang begini Bi, suka kepanasan, karena mungkin Isa sekarang udah gendut kali ya," ucapnya. "Siapa bilang Isa gendut?" ucap Attar mengusap perut istrinya. "Berat badan Isa sudah naik 5 kg, ucap Alisa. "Iya, namanya lagi hamil sayang. Justru kalau nggak naik yang takut," ucap Attar. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mereka mengambil wudhu untuk sholat subuh dan kemudian keluar dari dalam kamar mandi. Selesai sholat bersama istrinya, Attar kembali ingin tidur karena dia memang merasa tidurnya begitu sangat kurang. "Habis tidur sebentar ya sayang," ucapnya. "Iya Bi," jawab Alisa ikut berbaring di sebelah suaminya. "Gimana?" tanya Alisa. Lira tersenyum ketika mendengar pertanyaan sahabatnya. "Apa?" tanyanya. Alisa memandang Lira dan sedikit tersenyum. "Menurut Lira," ucap Alisa memandang Lira dengan mengerutkan keningnya. Alisa nanya apa, ucap Lira. "Gimana apanya?" tanyanya kembali. Lira boleh jawab satu-satu. Gimana coffee shop perkembangannya, dan juga gimana kemajuan hubungan dengan Bang Zaki, ucapnya.
Perkembangan coffee shop alhamdulillah ramai, ucap Lira. Terus tanya Alisa. Lira diam dan memejamkan matanya. Lira kemudian buka matanya dan memandang sahabatnya tersebut. Cukup aku saja suka sama dia. Dia nggak boleh suka aku, ucapnya. Kenapa gitu? Tanya Alisa. Bang Zaki terlalu baik untuk aku. Bila aku mendapatkannya aku sangat beruntung. Namun bila seandainya dia yang dapatkan aku, dia begitu sangat rugi, ucap Lira tertawa kecil namun terlihat rasa sesal di hatinya. Alisa mengusap tangan Lira. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kita nggak tahu hikmah apa yang didapatkan setelah ini. Perbaiki terus diri dan ingat jangan lagi ke sana. Semoga nanti Bang Zaki bisa menerima Lira dengan segala kekurangan dan masa lalu Lira, ucapnya memberikan semangat untuk sahabatnya. Andainya dia mau menerima aku yang nggak mungkin bisa menerima dia. Aku nggak mau seperti itu. Sudah seperti ini, inilah hidup yang aku terima, ucapnya. Lira nggak boleh ngomong gitu. Lira pasti akan menerima kebahagiaan Lira. Mungkin Lira nggak bisa mendapat kebahagiaan dari keluarga Lira, namun nanti Lira bisa mendapat kebahagiaan dari orang yang sangat menyayangi Lira. Dan kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pendamping hidup kita, ucapnya. Lira tersenyum memandang Alisa. Terima kasih ya Alisa. Alisa yang selalu membuat aku bisa seperti sekarang. Aku nggak tahu bila Alisa nggak mau berteman sama aku. Mungkin sampai saat ini aku akan menjadi Lira yang dulu, ucapnya. Iya, itu Bang Zaki datang, ucap Alisa menang Zaki yang masuk ke dalam kelasnya. Lira tersenyum menang ke arah yang diberitahukan oleh Alisa. Apa adik sudah sarapan? Tanya Zaki yang duduk di depan Alisa. Pria itu memandang Alisa. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Isa setiap pagi pasti sarapan bang, ucapnya. Ya udah kalau gitu, abang mau kantin ya sama Lira, atau apa adek mau ikut, ucapnya. Enggak usah, Isa di sini aja. Isa malas jalan, berat, ucapnya. Ya udah, nanti kalau ada pengen apa-apa telepon aja Lira. Nanti abang bawakan pesannya, ucapnya. Iya bang, ucap Alisa tersenyum lebar memandang Zaki. Aku kantin ya, jangan lupa kasih tahu kalau ada maunya, ucap Lira beranjak dari duduknya. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa tersenyum ketika mana Lira yang berjalan bersama dengan Zaki. Alisa mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya. Alisa duduk sendiri, sedangkan pengawal pribadinya berdiri tidak jauh dari tempat duduknya. Alisa sudah selalu mengatakan kepada pengawal pribadinya untuk jangan terlalu sering berdiri, duduk saja dan santai. Namun sikap wanita yang sudah terlatih itu selalu terlihat waspada dan lebih nyaman berdiri untuk memandang di sekitarnya. Alisa mencari nomor ponsel suaminya. Alisa kemudian melakukan panggilan video call. Halo, assalamualaikum, ucap Atar tersenyum memandang layar ponselnya. Waalaikumsalam Dedi, ucap Alisa tersenyum ketika melihat wajah suaminya. Mami lagi apa? Tanya Atar. Isa lagi di kampus Bi, nungguin dosen, ucap Alisa. Atar menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan istrinya. Isa jangan capek-capek ya, ucapnya. Iya Bi, ini aja Isa lagi duduk di dalam kelas nyantai, ucap Alisa. Apa Habi hari ini nggak sibuk? Tanyanya. Enggak juga, kenapa? Tanya Atar. Nanti Isa boleh ke kantor ya, ucapnya. Ya pasti boleh lah sayang, masa nggak boleh istri direktur? Memang siapa yang berani larang? Alisa tertawa mendengar ucapan suaminya. Alisa begitu sangat asyik berbicara dengan suaminya tanpa sadar bahwa jadwal kuliahnya sudah akan dimulai. Ya udah Bi, nanti saya telepon lagi kalau Isa sudah keluar dari kelas, ucapnya saat dosen masuk ke dalam kelasnya.
Alisa tersenyum saat melihat Lira yang masuk ke dalam kelas. "Iya sayang, Assalamualaikum," ucap Atar. "Waalaikumsalam, Bi," ucap Alisa majukan bibirnya dan menjum suaminya lewat layar ponselnya. Alisa kemudian memutuskan sambungan teleponnya bersama dengan suaminya. "Pasangan romantis jagat raya," ucap Lira duduk di kursi yang ada di samping Alisa. Alisa hanya tersenyum ketika mendengar ucapan sahabatnya tersebut.